PAR sendiri Pak, bahwa Sudah mulai. kita untuk menjalankan program di PAR, baik itu sosial maupun beberapa program yang terkait dengan program utama kita, itu hal yang paling mendasar dan paling kita butuhkan itu adalah dana. Oleh karena itu kemarin di tempatnya Mas Aldi, saya, Mas Awan, Mas Samsul, Mas Widodo sama Mas Aldi itu membahas bagaimana caranya komunitas organisasi ini mendapat suntikan dana yang diusahakan oleh anggota PAR itu sendiri. Kemarin juga kami mendorong ke Mas Aldi untuk segera dibentuk kestrukturan dari PAR. Jadi di struktur itu nanti memuat secara detail ketua, wakil ketua, dan beberapa divisi yang fungsi dan tujuannya adalah bagaimana tiap-tiap orang itu membidani masing-masing atau jabatan masing-masing, harapannya itu kita secara profesional atau bisa fokus untuk bagaimana cara menjalankan PAR dan program-programnya agar benar-benar bisa buat kemaslahatan bersama. Nah, terkait dengan itu kemarin saya menawarkan ke Mas Aldi, Mas, kalau memang berkenan untuk bidang divisi penggalian dana atau manajemen tentang kewirausahaan, nggak apa-apa, saya bisa pegang, dalam artian nanti saya bantu bagaimana agar PAR sendiri itu mendapat bahan bakar yang berupa dana, dan itu mohon maaf nanti mungkin bisa dikoreksi kata-kata saya, itu bisa mendompleng di engine saya. Dalam artian mendompleng itu saya punya usaha pertanian. Di pertanian ini kira-kira nanti dari PAR tentang mekanisme seperti apa nanti kita bicarakan. Jadi nanti teman-teman di PAR itu tentang pengumpulan uang kasnya itu nanti mekanisme yang kita bicarakan. Intinya bahwa mendompleng di engine saya, di konsep bisnis pertanian saya, sehingga nanti dengan sistem bagi hasil itu nanti masuk kasnya PAR. Nah, kemarin sempat dibahas juga di PAR, di komunitas WA, di WA, di grup WA, bahwa di situ itu ada beberapa pembagian yang bisa dimasukkan ke pribadi, ada juga yang nanti dimasukkan oleh kas. Nah, oleh karena itu nanti itu akan juga dibahas ya Mas, secara terus. Intinya gini, saya mau membahas masalah pertanian. Nanti organisasi mungkin bisa dibahas tersendiri ya Mas ya. Jadi untuk konsep pertanian itu sebetulnya gini, saya dari perusahaan SSN atau labelnya mungkin yang lebih terkenal itu adalah Sunpride. Jadi ibu atau mas-mas atau mbak-mbak atau bapak bisa datang ke mana itu, ke Giant atau Pak Alfanidi. Di situ ada mungkin yang paling terkenal itu adalah pisang Cavendish. Di situ pasti ada labelnya Sunpride. Kebetulan ya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari pihak Sunpride untuk mensuplai kebutuhan. Ada tiga varian, pisang, melon, sama pepaya. Untuk pisang itu ada 4 varian, pisang Cavendish, pisang barangan, pisang raja bulu, sama pisang mas. Untuk pepaya itu ada 2, pisang Hawaii sama pepaya itu ada 2, pepaya California sama pepaya Hawaii. Untuk melonnya itu ada 2, Golden Apollo sama Rock Sakata Glamour. Jadi ada sekitar 8 varian. Tiap-tiap varian itu permintaannya unlimited. Jadi saya kemarin dengan beberapa tim yang saya punyai, kami sudah keliling ke mana ini, ke seluruh Jawa. Intinya adalah Mas Widodo mungkin tahu bahwa di SSN atau brandingnya lebih terkenal dengan Sunpride itu di tiap-tiap daerah itu dia punya perwakilan, sehingga konsep pengembangannya itu adalah mendekat. Untuk daerah Jakarta, saya mengembangkan daerah-daerah pendukung seperti Majalengka, seperti di Sukabumi. Untuk di Jawa Tengah, SSN yang Jawa Tengah, saya konsep pengembangannya di Tegal, di Brebes, Purwokerto, Banyumas. Untuk di Jawa Timur, saya pengembangannya di Lamongan, Mojokerto, Jombang, sama Pasuruan. Terus di Banyuwangi itu saya mengembangkan di Bali, itu saya mengembangkan di Banyuwangi. Sedangkan untuk yang Balikpapan sama Sumatera itu sampai sekarang belum. Jadi dengan permintaan dari Sunpride atau dari PT SSN yang unlimited terhadap kami, saya ada 2 nama. Jadi yang pertama adalah saya ketua koperasi tani ternak mandiri. Jadi saya memakai label koperasi. Yang kedua adalah saya punya perusahaan sama namanya CV Asa Global Mandiri. Jadi lewat 2 kendaraan ini
saya melakukan supply unlimited ke Sunbread. Jadi yang dikembangkan di sini adalah yang pertama, saya juga mengembangkan, jadi konsep mengembangkan itu otomatis saya sebagai petani. Yang kedua, saya mendorong petani untuk mengembangkan. Otomatis di sini saya adalah sebagai distributor. Jadi mereka yang melakukan penanaman, mereka yang melakukan budidaya, kami mendampingi. Kemudian hasil panennya kami berikan penjaminan pasar. Jadi ada beberapa hal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, PHR fungsi dan perannya di mana? Kita tahu kemarin beberapa kali bahwa ketika kita datang ke petani itu ketika kita dorong untuk melakukan budidaya, yang mereka miliki itu cuma dua. Yang pertama adalah lahan, yang kedua adalah tenaga. Sedangkan untuk pupuk sama bibit itu mereka nggak punya. Lah, peran PHR di sini, kalau PHR bisa berperan, saya juga tawarkan kepada beberapa orang. Intinya bahwa petani ini kalau tidak difasilitasi bibit sama pupuk, otomatis mereka akan berhubungan dengan tengkulak. Konsep dari tengkulak adalah memberikan bibit semahal-mahalnya, memberikan pupuk semahal-mahalnya, ketika panen diambil hasil panennya semurah-murahnya. Ini bisa kita pangkas dalam artian, kalau PHR mau berperan, yang pertama, otomatis bisa memfasilitasi petani untuk mendapatkan bibit dan pupuk, yang pertama. Yang kedua, otomatis bisa memutus mata rantai dari tengkulak. Yang ketiga, ada konsep bagi hasilnya. Di sini saya ada di tabulasinya ya. Jadi kalau dari PHR itu memberikan bantuan berupa bibit dengan harga yang disepakati, dalam artian di situ kan ilustrasi, dalam artian di Surabaya, di Lumajang, di Nganjuk atau dimanapun harganya itu tentu berbeda. Mungkin di sini 3.000, di sana mungkin 4.000, di sana 5.000. Tetapi kalau kita menyampaikan itu konsepnya adalah bagi hasil, tentu saja real sesuai dengan aktual di lapangan. Jadi nanti kita dengan petani belanja bareng, harga bibitnya berapa, pupuknya berapa, sehingga dari situ nanti tinggal kita masukkan ke tabulasi, sehingga konsep bagi hasilnya nanti keluar presentasinya. Dalam kurun waktu 1 tahun, kalau kita budidaya pisang hasilnya segini, proses bagi hasilnya segini, dan peran saya adalah sebagai penjamin pasar. Jadi intinya petani melakukan budidaya, hasil panennya langsung masuk ke kita. Dan di tempat kita itu adalah pembayarannya langsung bayar di lahan. Jadi tidak pakai ngutang. Jadi kalau katakanlah mohon maaf Mas Aldi tanam pisang, kemudian panen, saya datang ke sawahnya Mas Aldi, dipanen oleh Mas Aldi, kita timbang, kita grading, kemudian langsung saya bayar cash. Jadi kita tidak melakukan, otomatis perputarannya uang cepat, dan petani juga ya mohon maaf merasa diuntungkan. Karena apa? Selama ini seringkali terjadi petani diambil barangnya, itu termin pembayarannya bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan seringkali tidak dibayar gitu kan, seringkali gitu. Jadi kita mohon maaf, saya punya peluang, saya punya potensi, kalau ini mungkin dimaksimalkan, ini bisa menjadi bahan bakar buat PHR. Cuma memang kendalanya bahwa ada pengumpulan dana atau modal untuk pembelian bibit. Tetapi kemarin saya sampaikan ke Mas Aldi, Mas, di 3 varian ini yang paling dekat itu adalah melon. Kenapa? Karena usia budidayanya cuma 70 hari. Jadi perputarannya uang setiap 70 hari. 70 hari panen uangnya kan ada di saya. Jadi kita tidak perlu bingung bahwa petani nanti, Pak, bagi hasilnya nanti bulet-buletan. Karena uangnya ada di saya. Tinggal saya bayar. Jadi konsepnya adalah panen dapat berapapun, katakanlah dapat 200 juta, modalnya kita ambil dulu, ya kan? Habis itu sisanya itu bagi hasil sesuai dengan presentasi ini. Jadi benar-benar bagi hasil konsep sirna. Jadi tidak ada konsep riba menguntungkan bagi semua orang. Kalau melon itu 70 hari. Kalau pisang itu adalah 1 tahun. 1 tahun pertama itu panen pertama, 1 tahun kedua dia panen 3 kali, jadi ada 4 kali panen. Kalau pepaya itu minimal 2 tahun. Jadi di situ sudah saya buatkan sebuah tabulasi, ilustrasinya secara lengkap. Ya, kemarin saya sudah sampaikan ke Mas Aldi, Mas Awan, Mas Samsul, sama Mas Widya. Kita bisa bermain di melon, yang pertama. Yang kedua, kita tidak usah terpaku bahwa di situ tuh tabulasinya 25 juta, 30 juta. Karena apa? Ya mungkin ada kebutuhan 25 juta. Kita mampunya di mana gitu. Kalau kita mampu 2 juta, ya udah 2 juta dimasukkan di situ. Kan hitungannya sudah jelas. 2 juta disisihkan di 25 itu 70 hari, kemudian diputar. Nah, tentang 2 juta ini bahwa itu nanti ada uang iuran atau apa, ya itu mekanisme kita bicarakan gitu. Ya saya berharap bahwa teman-teman juga ada buat keuntungan pribadi, ada juga yang masuk ke organisasi. Tentang prosentasenya berapa, ya kita datang di sini, kita berkumpul di sini untuk membicarakan bagaimana caranya supaya kita ada kesepakatan.
dan seperti itu. Jadi itu sebagai bahasa pengantar dari saya. Kalau umpamanya ada beberapa hal di tabulasi yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke saya. Untuk konsepnya di sini juga ada. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa ini saya berikan ke PHR. Nah, juga harus diputuskan, Pak, bagaimana kalau yang bermain itu adalah pribadi? Kalau saya sih begini, jangan bermain pribadi. Kalau memang atas nama pribadi, dimasukkan ke PHR. Nanti bagi hasil juga dengan PHR. Katakanlah ada uang pribadi, Pak, saya punya uang 10 juta, saya masukkan ke PHR aja. Nanti kan masuknya ke PHR. Tentang PHR, tentang dengan anggotanya individu nanti bisa dibicarakan, kan gitu Mas. Intinya bahwa kita masuk melalui pintu PHR, insya Allah juga bagi hasilnya nanti buat PHR, dan insya Allah juga PHR kan buat kepentingan kembali untuk pemasaran. Demikian yang saya sampaikan. Sementara mungkin langsung kita lanjut dengan tanya jawab Mas Aldi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ingin memposisikan antara ini Pak, koperasi dan JP itu posisinya nanti seperti apa? Jadi koperasi dengan kita kan JP bekerjasama dengan koperasinya. Jadi untuk SSN itu permintaannya adalah sekitar 300 hektar Mas Rawan. Jadi kalau 300 hektar itu kita nanti berbagi kue. Jadi kuenya itu mungkin 100 atau 50 itu dimasukkan ke koperasi, 200 itu dimasukkan ke CBAG. Jadi gitu. Nanti juga bisa aja mengambil posisi bahwa kalau memang kekuatan PHR itu sudah sudah besar, otomatis PHR itu juga bisa mengambil kue gitu. Jadi kuenya nanti katakanlah PHR, ya udah PHR kita kasih 5 hektar atau 10 hektar. Nah ini 10 hektar ini dikelola sendiri oleh PHR. Dan insya Allah itu bisa banget. Bisa sekali. Terus kemudian terkait dengan perhitungan yang dibuat itu apa istilahnya modal apa tidak jauh dari itu gitu ya. Kalau pengalaman yang di lapangan itu ini perhitungan minimal Mas. Jadi perhitungan minimal otomatis insya Allah itu bisa di angka atasnya. Contoh seperti kalau kita ini dimasukkan pisang mas, itu kita masukkan 15 kilo gitu, itu bisa tembus sampai di antara 18 sampai 20 ya. Terus katakanlah kalau pisang itu kan kita masukkan mas itu pisang 1.400 untuk 1 hektar. Itu kita beri margin error atau apa itu tingkat kegagalannya itu toleransinya sebesar 10%. Kalau 10% itu kita bisa maintain dengan baik, otomatis 1.400-nya hidup semua gitu. Karena kita punya teknik seperti Mas Widodo ketahui, mungkin kita punya teknik penyulaman gitu. Yang dimaksud penyulaman itu apabila ada bibit yang mau mati kita sulam, kita ganti bibit dengan baru. Nah, ini juga bisa menambah, karena perhitungan bagi hasil itu bukan perhitungan berdasarkan tabel, tetapi kalau panennya banyak, yang dibagi hasil juga banyak gitu. Kalau panennya sedikit ya panennya juga sedikit. Tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan, insya Allah hasilnya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila konsep ini dikembangkan ke petani dan mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi Bro, sini. Enggak. Awas. Terus. Tahu apa? Apa? Nah, ini ada lagi Bu ininya. Alasnya yang tadi. Oh, ini ada alas. Ini mau kita lanjut ya? Nah, jadi kalau katakanlah di awal itu konsepnya kita adalah membantu petani agar mendapatkan fasilitas bibit. Tentu saja mungkin di kurun waktu 4 bulan atau 6 bulan ke depan kita bisa berharap bahwa kita mempunyai lahan sendiri gitu. Lahan sendiri yang di situ itu bisa kita kita bagi 1/2 hektar untuk pepaya, 1/2 hektar untuk pisang, 1/2 hektar untuk melon, 1/2 hektar untuk pisang varian lain, itu bisa. Dalam artian seluruh apa yang dikelola di situ adalah milik PHR. Itu juga akan bisa juga. Karena kita tahu bahwa ada beberapa lahan-lahan unproduktif itu harga sewanya per hektar itu murah, cuma 5 juta udah dapat, 5 juta, 6 juta itu. Jadi dengan dikelola, dengan teknologi yang kita punyai dan dengan beberapa orang yang mungkin bisa kita hire untuk menjalankan pertanian kita berharap bahwa panennya itu bisa dimaksimalkan, tentu saja hasilnya nanti bisa. Terus untuk mekanisme sirkahnya bonggeng emang panennya. Resiko estimasinya. Ini gagal. pengalaman pribadi saya. Pernah 3 hektar sawah kena bereng.
Kemarin kesempatan pertama itu saya pernah menyampaikan ke teman-teman di grup WA ya, dari 3 varian yang kita punyai itu saya memberikan persentase dari varietas yang mudah dikembangkan sampai yang paling sulit. Jadi yang pertama kita merekomendasikan adalah pisang, yang kedua adalah pepaya, yang ketiga baru melon. Tiga-tiganya ini kita tidak mengatakan bahwa tiga-tiganya itu mudah dikembangkan dan dia itu tidak bisa terserang penyakit. Tiga-tiganya bisa terserang penyakit. Tetapi yang saya sampaikan bahwa sekarang itu kita punya teknologi pertanian yang sangat bagus sekali. Yang pertama, yang kedua, pertanian sekarang itu dikembangkan secara intensif, di mana apabila terkena penyakit itu langsung bisa diidentifikasi sejak awal. Terus yang ketiga, pepaya atau pisang itu penyakitnya tidak terlalu banyak dan cenderung tidak terlalu seperti padi kayak terkena wereng atau hama tikus. Kalau pepaya, jenengan bisa lihat kalau kita sebar bibitnya aja, pepayanya udah tumbuh. Kalau pisang, orang-orang mengembangkan pisang itu tanpa pupuk loh, enggak? Tanpa pupuk, dibiarkan aja bisa tumbuh. Kalau kita mapping seperti apa? Misalkan ya, dari sisi waktu paling cepat adalah melon. Kemudian apa itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi modal, yang mana nih prioritas? Yang paling kecil ya, misalkan ya, yang paling kecil yang mana dulu? Terus habis itu ada tiga ya. Pertama dari sisi waktu, kemudian dari sisi modal, yang ketiga dari sisi ketahanan tadi, resiko terhadap itu tadi. Saya tetap melihatnya melon ya. karena waktunya, durasi waktunya Gimana Mas Yudi? durasi waktunya lebih pendek. Yang kedua, tentang nominal penyertaan itu bisa disesuaikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kebutuhan bibit 1 hektar itu adalah sekitar 25 juta. Ternyata PAR sekarang punya uang 2 juta dimasukkan aja sebagai modal pembelian bibit. Dan nanti konsep bagi hasilnya tentu saja ada presentasinya di situ. Oke, yang lain? Mas Aldi tadi gimana Mas? Sistemnya yang Sirka itu untuk PHR sama pribadi itu yang saya belum paham Pak, sistemnya. Jadi di paruhnya itu perjanjiannya itu beda apa? Ada Mas Sugeng kemarin menyampaikan di grup ya sama Pak Awan itu. Saya belum mengerti Kemarin enggak, ya kemarin kan disampaikan di situ kan, itu dibagi 3 Mas Sugeng itu. Itu yang di forum kita waktu berbarengan dengan di tempat tadi saya sempat. Iya, itu mungkin bisa disampaikan gitu, dalam artian disampaikan nanti kan kita sepakati bersama gitu. Oke, mungkin Mbak. Ya, untuk pelaksanaan di lapangan, apakah SOP, apakah satu penanggung jawab lahan itu sudah dari SSN disediakan, maksudnya tenaga ahlinya, satu itu. Kemudian apakah SOP-nya sudah sudah fix dari SSN? Yang pertama, penanggung jawab proyek secara menyeluruh itu adalah salah satu dari kita atau beberapa orang dari kita yang ingin belajar bisa didampingkan dengan yang sudah ahli. Secara hierarki itu ngeten. Secara hierarki bahwa SSN itu adalah sebagai perusahaan yang membutuhkan supply kita. SSN ini memberikan kontrak kepada CV Asal Global Mandiri. Jadi CV Asal Global Mandiri ini yang memberikan kepastian kepada SSN bahwa sesuai dengan kurun waktu yang diperjanjikan itu akan memberikan supply. Jadi kami itu per minggu itu diberikan jatah sekitar 38 ton per minggu. Otomatis targetnya 38 ton. Jadi 38 ton melon, 38 ton pisang, beberapa all varian itu 38 ton beberapa all varian itu pepaya pisang. Nah, seluruh Indonesia. Enggak, hanya Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Balikpapan sama Sumatera. Jadi belum seluruh Indonesia, Samarinda nggak masuk. Jadi karena kami itu sudah terikat kontrak dengan PT SSN, otomatis kami akan memberikan pendampingan secara penuh gitu. Nah, ketika kita berbicara masalah memberikan pendampingan secara penuh, di situ ada banyak pemain. Yang pertama adalah petani sebagai pemilik lahan sama yang mengelola tenaga. Ini harus kita jaga modal yang mereka miliki. Yang kedua adalah modal dari dari CPAGM sendiri. Modal itu berupa apa? Kita sudah menyertakan modal berupa bibit sama berupa pupuk itu sampai hari ini pengeluaran kita itu sudah hampir 1 M untuk supaya itu bisa jalan.
Jadi kayak di Tegal itu Mbak ya, di Tegal itu kami punya kelompok petani Gapoktan itu mereka mengembangkan 11 hektar. Kemarin sudah kami supply itu untuk bibit pepaya, bibit pisang itu 5.000. Jadi 5.000 kali 10.000 itu sudah 50 juta. Untuk pupuknya per hektar itu kebutuhannya adalah 14 juta. Berarti 14 kali 5 itu sekitar 4 kali 5 20 70. Berarti sudah 120 juta untuk satu daerah. Belum Brebes, belum Majalengka, belum Mojokerto, belum Jombang. Itu pupuk atau Jadi tergantung tadi Mas. Jadi kalau umpamanya di daerah Tegal ternyata dia itu Pak saya mandiri ya, alhamdulillah lagi. Kalau mandiri berarti semuanya diselenggarakan secara mandiri. Tetapi kalau mereka bilang gini, Pak saya tertarik, tetapi saya cuma punya lahan Pak, saya cuma punya tenaga, terus bibitnya gimana Pak? Nah, itu peran kita gitu. Jadi kita bisa memberikan fasilitas bibit, tetapi kita juga mendapatkan bagi hasilnya. Dan kalau kita sudah memberikan bantuan ke petani, mereka sudah menjadi mitra kita, otomatis kita melakukan pendampingan secara penuh. Fungsi dari pendampingan apa? Ya untuk memastikan supaya panen sesuai dengan hasil. Kalau umpamanya dia nggak panen, bukan hanya petani yang rugi, saya juga. Dan otomatis bisa saja SSN akan memutus kontrak kita karena menganggap bahwa kita sudah nggak capable untuk melakukan itu. Dan dari pihak SSN sendiri tidak hanya monitoring, tetapi sesekali tempo juga dia akan turun ke lapangan untuk memastikan. Karena gini, Pak SSN, saya di Tegal itu ada suplai 10 ton per minggu. Oke Pak, nah, kalau oke itu dia harus memastikan gitu. Kalau saya, mohon maaf, katakanlah saya hanya menginformasikan, ternyata barangnya nggak ada, otomatis kan juga menghambat. Dia kan juga berhubungan dengan pihak bayarnya, berhubungan dengan pihak ketiga yang tentu saja ada waktu dan lain sebagainya. Kerjasama dengan SSN sudah berapa lama? Baru sekitar 4 bulan Mas, baru dapat kemarin untuk SSN. Pertanyaan wong bang iki wis diwakili karo dhek. Takut nanti ini. Nah, ini nun sewu, ini biar nggak terlalu panjang ya memahaminya. Mungkin ini saya gambarkan kayak gini aja gambarnya. Kalau salah mungkin dikoreksi, cemiu ya. Koreksi I wrong ya. Jadi di sini posisinya ini Pak Samet sudah pegang market. Intinya kata kuncinya pertama, kalau kita ngomong bisnis ini saya kan baru ngerti bilang ini pebisnis orang di hadapan saya ini. Saya lihat sudah established. Terima kasih mau datang ke sini. Nanti kita berbagi ilmunya, jangan cuma minta ilmu dari kita. Harus bagi-bagi nih Mbak Mumun. Saya lihatnya Mbak Mumun kok. Ya, dari intinya market sudah dapat. Jadi artinya kita ini tinggal makan. Ya. Jadi kita tinggal makan dan ini ilmu paling bodoh di dunia dan ini paling mudah sekali. Sehingga kalau ngomong nih uang, disitulah posisi uang kita di sana. Nah sekarang tinggal ditarik ke belakang. Posisinya Pak Slamet ini yang menyelamatkan kita. Yun Sewu ini batunya dari sini karena beliau bisa dapatkan kontraknya. Ini sangat sulit sekali ini menurut saya loh ya, sulit sekali. Karena harus memenuhi dengan makanya tadi Pak punya bahasa koperasi dan punya bahasa CV. Karena itulah yang sebagai legalitasnya. Karena ada 5 pilar dalam bentuk sebuah bisnis. Saya nggak ngomong dagang loh ya, dagang nggak pakai legalitas nggak apa-apa. Tapi ini namanya sudah bisnis. Jadi di sini legalitas sudah dipenuhi Pak Slamet. Sehingga kalau boleh saya ngomong, non sewu, ini kalau ditanya aman. Mau tanya dari posisi mana? Perbankan? Aman. Mau tanya dari sisi pemerintah? Deperindak ditanyakan, Departemen Pertanian mau masuk ke sana memasarkan, loh kan duit CV apa? Nah ini sudah ada. AGM, ada koperasi. Terus di dalamnya ini, nah itu nanti dibahas belakang. Artinya dari koperasinya ya apa hitung-hitungannya, istilahnya ini kelasnya orang takut dengan riba. Jadi di situ nanti urusan teknis nanti bisa dibahas. Terus kemudian ya ini kalau sudah ada supplier, ada bendera supplier. Nah ini tinggal dilakukan 2 hal. Pak Slamet pilih nandur dewek, memproduksi sendiri, manufaktur sendiri, atau Pak Slamet ini melakukan rekanan. Kemitraan, clustering. Dan memang sebenarnya yang diharapkan oleh perbankan itu seperti ini. Maaf saya ngomongnya bahasa perbankan karena nyon sewu, riba itu kaitannya dengan bank. Gitu loh. Ya. Jadi bendera dengan bendera gitu loh. Saya ngomong CV dengan perusahaan SSN, CV, otomatis kalau sudah dengan perbankan juga. Jadi pola pikirnya perbankan seperti ini. Ini kaitannya dengan nanti yang punya utang-utang kayak saya gini ini biar paham. Jadi gitu. Sehingga ini ada konsep kerjasama, tidak ditangani sendiri, namanya profesional. Terus di sini ada produsen. Enak ya, di sini rame ya, asik. Kayak taman kanak-kanak. Terus di sini ada produsen. Produsen ini adalah mereka sebagai pelaksana. Kalau di bahasa proyek, kebetulan saya belajar sama orang proyek sebelah saya ini.
itu ada konsultan, ada supervisi, kemudian ada pelaksana. Nah, pelaksana itu bagian dari para petani. Dan petani ini bisa saja di dalam posisi supplier, bisa saja dia mandiri. Rasanya seperti itu. Menurut saya mungkin begitu nih Pak. Benar, Ya? benar. Nah, dari sini akhirnya muncullah peranan dua peran. Ini sudah nggak bahas tentang SSN karena itu sudah pasar. Nah, berarti di sini ada dua peran. Pertama perannya sebagai peran supervisi. Ini otomatis menyiapkan tenaga ahli, alat-alat, teknologi, kemudian apa lagi? Pupuk, kemudian apa lagi? Mungkin tenaga ahlinya. Ayo satu-satu, apa lagi? Mbak, tadi yang kritis tadi ngomong perang tadi. Ini mas, kudune wong pertanian ini ngomong ngono ya. Coba ngomongin penyakit itu. Ayo, aja sampai ayo. Yang enak-enaknya apa? Yang perlu disiapkan lagi untuk menjadi supaya sukses apa Mbak? Pertaniannya. Pengiriman itu Apa ya? Nah, transportasinya. Bu, sudah terwakili semua. Orang ternakan. Enggak, ini kita dalam rangka menjadi orang-orang yang mau bangkit. Ojo ngelopor lah gitu loh. Kita benar punya tanggungan, tapi harus bangkit gitu loh. Kita punya masalah. Harus seperti itu ya. Tolong nanti dikoreksi. Sikap-sikap kita seperti inilah yang sebenarnya membuat kita semakin drop. Gitu loh. Jadi tolong enaknya dimunculkan hari ini. Seneng-seneng dulu. Karena nggak pernah kita ini kalau ngadepi tang itu nggak seneng nggak bisa. Jadi mesti kita harus seneng dulu. Paham ya? Jadi saya kembali lagi. Disinilah ada fungsi itu. Tadi yang ditanyakan Mbak Mumun itu sudah mengena ke sini dan ini sudah sama Pak Samet sudah di cover kabeh. Wis dicegati itu. Nah, sudah dicegati, tinggal kita nanti mau mempelajari ke sejauh mana nanti pintunya dibuka sama Pak Samet sampai sejauh mana itu nanti berikutnya setelah ini. Nah, sekarang ini yang di SDA dan pelaksana ini riskan. Saya pernah kerja sama Lombok, ya, tak jual dewe gitu loh akhirnya. Ya diarani maling gitu loh. Tapi kan saya realistis gitu loh. Lalu larang lek ngedol. Nah, itulah yang di sini nanti yang kita perlu pelajari semuanya dari titik-titik rawan kerugian-kerugian itu sehingga menyebabkan maling-maling kecil-kecil yang di bawah itu sing istilahnya wis kon dhuwur dosa, tengok ngisor tambah dosa berantai. Nah, ini mungkin loh ya. Saya belum masuk di Pak Samet, saya juga istilahnya juru bicaranya aja. Jadi ini sifatnya nanti ya. Nggak usah Pak, entahnya. Nggak Pak, sekarang transfer Pak. Japri ya. Iya. Panggilkan yang lewat-lewat. Sudah kadung ya. Ya, jadi saya kembali. Jadi disinilah kata-kata fungsi itu nanti terjadi. Apa? Nilai hijrahnya di situ. Harapan saya secara pribadi loh ya, ini saya memaparkan ini daripada saya tanya kan mendingan saya sambil cerita. Jadi nanti di sini ada nilai-nilai hijrah. Jadi nilai-nilai hijrah ini kesempatan kita, menurut saya loh ya, itu untuk menghijrahkan semuanya. Dari yang nggak tahu riba akhirnya pakai nggak tahu riba akhirnya pakai riba ya, atau kebalik ya, yang sudah kena riba akhirnya biar nggak riba. Cara kita memang nggak bisa mencuci sesuci apapun, tetapi tetap ada upaya. Dan itu tidak boleh berhenti sekecil apapun ya. Jadi menurut saya seperti itu. Ini sudah ada engine bahasanya Mas Awan, saya kalau boleh mengambil di situ. Ini engine-nya, ini mesinnya. Jadi ini adalah suatu kesempatan untuk melakukan hijrah tadi. Jadi yang tadinya itu kita sudah ini sebenarnya kalau mengacu tidak menggunakan hijrah, ini bahasanya nggak usah diomongkan di sini. Ini saya bawa ke tempatnya Mas Agung besok, saya sama Pak Samet besok saya tak, ini appraisernya ini, terus nanti nota-notanya, terus kemudian nanti akta perusahaannya, cair besok, kira-kira